Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua sudah seharusnya menjaga dan melindungi anak dari masa depan yang bisa menghancurkannya. Lalu bagaimana jika kita lalai menjalankan atau menjaga amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi anak tersebut masa depannya hancur berantakan. Dan pemirsa, di studio sudah bersama kita Ibu Lisa. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ibu Lisa ini adalah salah satu anak yang dulunya tidak mendapatkan perhatian dan didikan dari orang tua. Dan juga pemirsa di studio tidak hanya ada Ibu Lisa, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Sama-sama, Tawakal. Mas Ari. Pak Ustadz Ziyad ini nanti akan mencoba mencarikan jalan keluar untuk Ibu Lisa atas kasus-kasusnya selama ini. Iya, baik. Ya. Ibu Lisa dan Pak Ustadz, Iya. juga pemirsa di rumah, sebelumnya tadi Ibu Lisa sudah cerita ke kita, Iya. ternyata tidak hanya tidak dididik dengan baik, Iya. namun juga diperlakukan tidak baik oleh anggota keluarga yang Iya, lainnya. iya. Boleh diceritakan, Bu Lisa? Jadi begini Pak Ustadz, Iya. berawal dulu waktu saya kelas 1 SD, saya sama om saya sendiri. Saya merasa nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu Pak Ustadz. Yang saya itu adalah paman saya sendiri, om saya, bukan orang lain. Coba tarik nafas dulu pelan-pelan. Coba dalam hati istighfar. Kalau Ibu Lisa masih mau lanjut, nggak apa-apa dilanjut. Kalau enggak apa-apa. Kita bisa berhenti. Lanjut aja. Masih kuat, Ibu Lisa kuat. Oke. Ibu Lisa ketika maaf pamannya melakukan itu sempat bilang sama keluarga? Enggak sama sekali. Jadi om saya itu mengancam saya. Pada saat itu memang papa saya itu sifatnya berjiwa sosial, menampung semua saudara, menampung semua keluarga yang tidak mampu tinggal di rumah. Ya. Karena papa saya sibuk kerja, mama saya itu punya hobi main judi. Udah ada di rumah karena merasa uang banyak, merasa udah ada pembantu, dan merasa saudara udah ada di situ semua. Ya jadi dia nggak perlu hadir di rumah itu untuk mengasuh anak, mengasuh saya. Jadi karena sudah dilimpahkan itu semua ke pembantu. Jadi Pak Ustadz, Iya. sebelumnya mohon maaf Ibu, karena kita prihatin atas apa yang terjadi. Betul. Sangat prihatin kita, Mas Farid. Ya, ini artinya apakah ini masuk kategori kelalaian orang tua, Pak Ustadz, menyerahkan itu sendiri, dan kemudian apa peran paman seharusnya di dalam rumah itu? Iya. Baik, makasih Mas Farid. Jadi yang pertama begini. Orang tua itu adalah memiliki kalau di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis itu banyak dijelaskan beberapa kewajiban pada orang tua kepada anaknya. Hakul walidi waladahu. Salah satu diantaranya adalah memberikan nama yang baik, terus memberikan pendidikan yang baik, memberikan kasih sayang yang baik, memberikan makan yang halal kepada anggota keluarganya. Itu adalah diantara beberapa. Lantas ketika dia sudah dewasa, menikahkan anaknya. Ada 5 hal yang pokok dari sana. Nah, ternyata di keluarganya Mbak Lisa ini, tadi kan karena ayahanda Mbak Lisa ini karena sibuk, mungkin seorang pejabat atau seorang orang berkarir kerja di salah satu perusahaan atau apa, sehingga nggak ada waktu. Kita banyak menjumpai para pemirsa di kota-kota besar, kesibukan orang ayah, maka seharusnya ini tugas berikutnya adalah diemban oleh seorang ibu. Tapi ternyata ibunya ini juga punya hobi yang sangat buruk sekali, dan ini adalah
ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang buruk karena ini tidak patut dilakukan seorang ibu karena nanti akan dicontoh oleh anaknya. Apalagi dengan praktek yang buruk ini kemudian tidak memberikan perhatian sama sekali kalau lihat cerita Mbak Lisa tadi kepada Mbak Lisa waktu kecil. Lah ternyata di rumahnya ini ada pamannya yang sesungguhnya niat baik ayahanda Mbak Lisa ini bagus menampung tadi itu yang karena sudah sukses inginlah orang lain di situ. Tapi ternyata pamannya ini juga punya perbuatan yang bejat yang seharusnya melindungi kepada keponakannya ternyata justru menghancurkan masa depan keponakannya dengan cara menghancurkan melalui kehormatan tadi. Nah di dalam Islam itu paman ini berarti saudara laki-laki dari ayahanda atau dari ibu. Nah dalam kaitan ini berarti kan dari pihak ayah tadi itu, dari pihak paman tadi itu, maka paman itu ada 4 wanita yang harus dilindungi oleh seorang laki-laki. Saya mau cerita tentang laki-laki dulu. Yang pertama adalah ibunya. Ibunya yang harus dilindungi, harus mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah istrinya. Yang ketiga adalah saudara perempuannya. Yang keempat adalah keponakan perempuannya. Jadi paman ini, kalau dalam konteks tadi itu berarti mengcover apa? Ibunya paman ini tadi, istrinya paman tadi itu, kemudian saudara perempuannya paman tadi, keponakannya. Lisa ini masuk dalam kategori ponakan tadi itu. Seharusnya dalam tuntunan Tuhan ini, dia harus dilindungi, dia harus disayangi. Karena apa? Kenapa? Makanya Nabi SAW itu menyatakan begini, pamanmu itu adalah sama dengan kedudukannya seperti bapakmu, maka muliakan dan perlakukan seperti kamu memperlakukan kepada bapak. Kenapa? Karena ketika orang tua ini tidak ada, ayah maupun ibunya, jadi di hadis disebutkan paman dan bibi. Kalau bibi itu mewakili ibu kita. Makanya ada kisah menarik pada zaman Nabi, ketika dia ingin berbakti kepada ibunya, lantas kemudian ibunya sudah tidak ada, kemudian Nabi bertanya, apakah masih ada saudara perempuan dari ibumu? Masih ada ya Rasulullah. Berbaktilah kamu kepada bibimu itu sebagaimana engkau melakukan pada ibumu, maka niscaya engkau mendapatkan kemuliaan dari berbaktimu itu. Begitu juga ketika ada salah seorang ditanya, ya Rasulullah kami nggak ada ayahanda, kemudian masih adakah paman? Masih ada ya Rasulullah, adik dari ayahku. Temuilah dia dan berbaktilah, perlakuan baik dia, maka engkau niscaya akan mendapatkan kemuliaan dari berbakti sebagaimana engkau berbakti kepada bapakmu. Lah, konteks ini kalau kita pahami dari kisah Mbak Lisa tadi, ini tidak didapatkan, tidak berlaku ini. Akibatnya apa? Mbak Lisa mengalami depresi, tekanan Mbak Lisa tadi ya, sampai kita lihat ceritanya tadi, terus terang Mas Farid, saya merinding dan miris saya, prihatin yang luar biasa. Seharusnya, apalagi di usia ini kan keluarga ini kan penyemai. Jadi para pemirsa sekalian, kalau rumah tangga itu baik, orang tua itu baik perlakuannya, maka anak ini akan tumbuh dengan baik, yang kemudian nanti inilah tunas-tunasnya akan menjadi hebat. Saya kira itulah tuntunan mulia dari ayat ini. Apa itu tuntunan ayat-ayat dan hadis ini, Mas? Sorry. Ya, apalagi yang dilakukan sama pamannya masuk klasifikasi kriminal sebenarnya. Loh, kriminal? Ya. Jadi kalau misalkan tadi lapor kepada ayahnya itu harusnya bersikap. Ini sudah masuk dalam tindakan kriminal ini. Apalagi diperlakukan kepada anak di bawah Tapi selama umur. ini Ibu Lisa merahasiakan itu. Mohon maaf, lebih dari 1 kali. Om saya dari kelas 1 SD sampai saya kelas 4 SD. Lisa, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain PR, Om. Emang kenapa sih? Ikut Om yuk ke kamar yuk. Gak mau ah, aku kan lagi banyak PR nih, Om. Udah, nanti aja dikerjain. Iya, aku gak mau, Om. Aku maunya di sini. Gak mau, Om. Kamu dibilangin Gak kamu mau. kerja. Ayo. Om, jangan, Om. Ayo, jangan Om, lama, jangan, Om. Ayo. Om. Saya tidak berani menceritakan kepada siapapun karena ancamannya itu adalah om saya akan ayah saya. Karena yang saya paling sayang itu di rumah cuma papa. Karena nggak ada yang peduli sama saya. Saya berpikir pada saat itu mindset saya nggak mau kehilangan papa saya. Lebih baik saya hancur daripada saya harus melihat papa saya sama om saya. Lisa sampai berapa lama merahasiakan itu? Kurang lebih 4 tahun saya. Dan paman saya itu diusir karena ketahuan itu tuh mabok di rumah.
kelihatan sama papa saya. Semenjak saat itu saya merasa bebas sedikit, tapi saya gimana ya? Saya masih shock berat, saya merasa najis, kotor. Saya juga kadang-kadang saya tuh jijik sama diri saya sendiri. Terus apa yang dilakukan sama papa? Papa saya tidak tahu soal itu karena saya masih keep, saya masih simpan, saya masih pendam. Saya cukup lama memendam itu sampai papa saya meninggal. Begitu papa saya sudah meninggal, ya saya cerita. Saya juga cerita ke mama saya. Tapi mama saya tuh nggak percaya karena memandang saya itu sebelah mata. Karena dari dulu itu saya merasa saya ini anak kandung atau anak kakak, karena merasa mama saya tuh nggak peduli sama saya. Mama saya memandang sebelah mata, terus mama saya hobi main judi. Itu main judi itu sampai aset semua papa tuh habis. Satu pun separak pun tuh aset tuh hartanya papa tuh nggak ada. Sampai suatu ketika tuh mama kalah judi, sampai saya yang disodorkan untuk membayar hutang judinya itu. Oke, lu bayar semua utang lo ya? Iya, tuh kebayar. Bohong lu. Iya, tenang aja. Udah, tunggu sini pada ya. Lisa! Lisa! Keluar! Ayo! Ayo, Lisa! Ayo, Lisa! Nih, anak gue, bawa ya. Tapi ingat, utang gue lunas. Ayo! Nggak mau tega. Lu jual aku demi utang. Cepet ikut! Ikut! Mama tuh banyak utang, ayo! Lisa! Ayo bawa, ayo! Ayo, Oh jadi, nih anak lu cantik juga ya? Gue bawa ya? iya, cepet, tapi ingat, ayo! Utang gue lunas, ya. Oke, utang lu semua lunas. Mau. Cepet! Jangan ikut. Nggak mau. Ikut! Cepet! Ikut, sana. Pokoknya utang lu semua lunas, oke? Yang penting lunas, utang gue. Ikut. Mama. Nah, ikut. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Dengan tidak memberikan nafkah, memberikan kasih sayang aja, bisa dikatakan salah gitu, merawat anak. Ini apalagi anak sampai dijual seperti itu. Iya. Ini kalau kita kategorikan dalam hukum agama ini ibu yang sudah rusak ini. Karena dimanapun Mas Farid, biasanya ibu itu justru akan, ibaratnya kalau anak ini mendapatkan misalkan tekanan dari luar atau ancaman luar, jadi kalau boleh ditebus itu ibunya akan menjadi penebusnya. Biarkanlah anak saya ini selamat lewat, saya lah yang akan menjadi pasang badan penebus lah. Kenapa? Saya sudah menikmati usia hidup ini lebih lama. Anak saya biarlah dia tumbuh suatu saat. Jadi ada harapan yang luar biasa. Biasanya seorang ibu itu rela melakukan menderita asalkan anaknya itu bahagia. Asalkan anaknya itu menjadi orang sukses, asalkan anaknya itu menjadi orang yang lebih baik. Tapi ini kan sebaliknya ini. Karena itulah saya justru melihat ini kok ada sesuatu yang aneh nih dengan ibu ini. Karena mungkin begini Mas Farid, ini juga menjadi pelajaran kepada kita semua para pemirsa dimanapun bahwa tidak cukup memberikan bekal kepada anak itu dengan meninggalkan dalam bentuk materi. Misalkan Allah sudah memberikan limpahan rezeki yang luar biasa pada seorang suami dengan karirnya bagus, kemudian merasa, wah istri saya sudah di rumah, sudah ditemani oleh seorang pembantu, saya sudah mencukupi uang, sudah cukuplah anak saya kira tidak cukup. Ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu bagaimana terjadinya penanaman nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui apa? Contoh teladan dari ayah, pengalaman ayah ini, perilaku, jadi seorang ayah ini, tanpa dia menceritakan mendidik anak, tapi perilakunya baik, anak akan meniru. Itu namanya kalau dalam psikologi itu orang berimitasi. Kalau yang diimitasi baik, maka dia akan menjadi baik. Apalagi tadi Mbak Bina ketika melihat ibu tadi sampai aneh dia. Ini saya ini anaknya sendiri atau tidak ini? Ibu kok seperti ini? Tapi begini Mas Farid, kenapa ibu ini seperti ini? Karena ada perangai perilaku yang buruk, yaitu berjudi. Lah Al-Quran itu memberikan penjelasan, pangkal dari segala keburukan itu yang pertama itu adalah minuman khamar yang mabukkan, yang kedua itu adalah perjudian. Perjudian ini akan menghilangkan nalar, akan memunculkan permusuhan baik ketika menang, apalagi ketika bangkrut. Maka ketika bangkrut tadi itu permusuhannya apa? Anaknya yang seharusnya dilindungi, yang dipasang, tapi justru diumpankan. Jadi inilah, saya kira ini adalah dosa besar yang amat sangat keji kepada ini. Ini karena telah mengorbankan anaknya, seharusnya anak ini adalah
investasi barang berharga dari semua itu, karena inilah yang akan menyelamatkan orang tua dan anaknya. Kelak ketika orang tua sudah tidak ada, anak inilah yang akan memberikan pasokan doa, mendoakan kepada orang tua. Tapi ini kan terjadi, saya terus terang Mbak Lisa ikut prihatin sekali ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan perlindungan, memberikan harapan insya Allah. Tapi ini harus dibuka. Saya kira traumatik ini luar biasa Mas Farid. Apalagi masa kecil itu kan, kalau dalam istilah agama kan, bagaikan melukis di atas batu, itu artinya apa? Sekali dilukis itu susah. Tapi sebaliknya ketika kita kayak kita gini, bagaikan melukis di atas air, baru dilukis ada ombak udah lewat. Jadi memori pahit yang dialami oleh Mbak Lisa ini tertancap kuat sekali. Maka bagaimana cara, kan ini harus dicari jalannya. Jangan, harus ada pendampingan ini. Ada trauma healingnya ini mesti harus ada supaya ini akan terbimbing dengan cara yang baik. Trauma healingnya itu yang akan mengikis torehan yang ada di atas batu itu. Bu Lisa, setelah Ibu Lisa tahu, maksud saya ibunya Ibu Lisa tahu kalau sudah diperlakukan itu oleh paman, apa yang ia lakukan? Mama tuh nggak peduli. Mama nggak peduli, nggak percaya, malah bela adiknya, malah bela om saya itu, malah saya diusir dari rumah. Tahu, aku juga nggak tahu apa kayak gitu. Lisa, kamu dari mana saja semalaman nggak pulang, Lisa? Aku dari rumah temen, Mah. Bohong Mbak, bohong. Jangan percaya Mbak. Bener, Mah. Tante yang bohong. Paling dia nggak bisa janjian sama om Mbak. Bener itu Lisa? Enggak, Mah. Bener. Coba Mama lihat tas kamu. Jangan, Mah. Lihat. Ini apa Lisa? Kamu Lisa? Hah? Dasar kamu ya? Iya, Mah. Takut. Itu karena Mama. Karena Mama nggak pernah ngasih perhatian ke aku. Jaga mulut kamu. Sampai Om Dery pernah aku, Mah. Lisa! Jangan bawa-bawa nama Om Dery. Mah, aku nggak bohong, Mah. Aku bener, Mah. Om Dery ngancam aku, Mah. Dia mau apa? Makanya aku merahasiakan semuanya. Nggak mungkin. Suami aku nggak mungkin kayak gitu. Kamu jangan fitnah om kamu ya. Tante harus percaya sama aku, Tante. Itu om kamu. Kamu jangan fitnah. Lisa, seharusnya kamu tuh ngomong sama Mama kalau kamu pernah Karena aku takut Papa kenapa, Mah. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mbak. Kenapa? Mbak nggak mungkin. Ini ngancam aku mau Papa. Mama harus percaya kamu ya. Mama nggak percaya sama kamu. Dasar kamu kotor. Lisa. Saya tuh dianggap tuh kotor sebelah mata, dipandang sebelah mata sama Mama, sampai Mama tuh lebih memilih om itu, adiknya, dibandingkan saya sebagai anaknya. Jadi justru yang dipersalahkan adalah Saya Ibu Lisa. yang disalahkan Mama, karena Mama tahu saya, pada akhirnya Mama tahu saya jadi simpanan, jadi Mama merasa saya ini pembawa aib. Tunggu sebentar, tadi ngomong simpanan tuh maksudnya apa ya? Simpanan itu maksudnya karena saya melampiaskan dendam saya, sakit hati saya sama laki-laki. Ya siapa laki-laki pria yang duitnya banyak itu saya mau. Jadi yang tidak dinikahkan. Oke, tunggu sebentar. Jadi gini, Bu Lisa melampiaskan kekesalan dan dendam itu untuk melayani laki-laki lain sambil mengeruk hartanya segala gitu. Betul. Itulah cara untuk memuaskan diri saya, cara untuk melupakan rasa traumatik saya itu. Saat ini lagi-lagi nih dendam yang selalu betul. Membawa narasumber kita untuk melakukan justru yang jauh dari jalan agama gitu. Betul. Jadi gini Mas Farid ya, karena tadi yang seperti yang sudah kita ceritakan tadi kan ada traumatik sistemik kalau kita menggunakan istilah psikologi. Trauma yang sudah tersistem dalam seluruh saraf memori dia, maka kemudian memunculkan dendam apa? Ingin melakukan pembalasan, tapi sesungguhnya yang ingin dibalaskan pada dia adalah pada paman tadi, tapi karena nggak sanggup dan pamannya itu berjenis laki-laki, maka kemudian dilampiaskan ke laki-laki, kan begitu Mbak Lisa kan? Akhirnya di sana. Karena itulah
kalau kata bimbingan agama itu kan kalau Anda melakukan keburukan, maka cegahlah dia. Tapi kan nggak mampu ini. Maka perlu ada orang ketiga. Ketiga itu apa? Yang menjadi juru penyala hatinya. Jadi dibimbing dia supaya, tapi ini kan tidak didapatkan, nggak ada ini tempat ini. Jadi dia ini ibaratnya di dalam rumah ini gelap gulita, tapi tidak tahu ini mana ini lorong sececah harapan, tidak tahu. Kecuali bisikan hatinya, tapi tidak ada yang mengulurkan tangan untuk menarik suara hatinya ini supaya kembali kepada jalannya tadi. Akibatnya apa? Masuklah dalam kubangan yang lebih gelap lagi, yaitu dengan mohon maaf dengan tadi yang disebut simpan tadi. Ini adalah perbuatan yang tercela dan menyalahi norma sosial, norma ketimuran, norma agama, apa norma kebangsaan kita juga mencela ini. Pertanyaan saya kemudian berikutnya, apakah pelampiasan dendam tadi Mbak Lisa mendapatkan ketenangan atau justru sebaliknya? Sebaliknya Pak Ustadz. Kan? Iya. Karena dendam, jadi kalau katakan begini, dendam itu kalau dilampiaskan bukan mendapatkan kepuasan, tetapi menyeret energi negatif pada diri kita. Orang semakin dendam, maka energi positifnya akan terkuras habis. Lah tadi kan melampiaskan energi positif menjadi terkuras habis, akibatnya apa? Nggak dapat ketenangan. Pertanyaan saya berikutnya, apa Mbak Lisa ada sesungguhnya dalam hatinya ingin kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bisa mendatangkan kedamaian? Iya Pak Ustadz. Iya. Tapi Mbak Lisa tidak tahu bagaimana caranya. Betul Nah, Pak Ustadz. karena berada dalam zona lingkungan tadi, Mas Farid. Lingkungannya tadi itu sehingga akhirnya kan kembali menuju sana. Nah, inilah yang saya kira tugas kita, bagaimana menjadi pelita tadi, pengantar untuk bagaimana diantarkan. Saya kira itu, Mas Farid. Iya. Bu Lisa, saya mau nanya, apakah sampai saat ini masih melakukan hal seperti itu, memanfaatkan laki-laki? Iya. Saya masih memanfaatkan laki-laki dengan tujuan dan harapan saya untuk membalaskan rasa dendam sakit hati saya kepada om saya. Gini, yang masih saya penasaran adalah, ini kan namanya ibu kandung gitu. Sepanjang perjalanan itu ada masih mencoba ngasih tahu ke ibu nggak sih apa yang dilakukan om itu salah? Ya, saya sudah menjelaskan ke mama. Saya juga berusaha menjelaskan, berharap mendapatkan kasih sayang dari mama dengan dengan cara mama itu membela saya tapi tidak saya dapatkan, dan pada akhirnya mama saya meninggal. Oh, udah meninggal? Ya, mama saya meninggal dan saya bercerita kepada keluarga saya yang lain. Ya, saya cerita, tujuan saya bercerita karena saya berharap ada tempat yang mengayomi saya, pengganti orang tua saya, karena mama papa saya sudah meninggal. Tapi keluarga saya, ya who cares, dan nanti mereka nggak peduli. Ya itu udah pilihan hidupmu, udah jalan hidupmu, ya kamu ya jalani aja. Pendapat itu gimana Mas Ad? Dari saudara kita sendiri yang ngomong kayak gitu, itu gimana Mas Ad hukumnya? Ya mereka ikut kebagian dosa. Pertama begini, seharusnya keluarga itu adalah saling menguatkan. Ketika ada sebagian dari saudaranya itu tertimpa musibah, ini kan tertimpa musibah ini. Musibah karena tadi yang pertama, kemudian akhirnya memunculkan dendam kesumat yang luar biasa tadi. Cuman dendamnya kan menjadi jalan yang buruk, tidak boleh seharusnya kan. Dia ingin mengadu, tapi tidak ada tempat mengadu. Karena apa? Karena anggota keluarganya sudah terbangun persepsinya, wah kamu ini sudah menempuh jalan buruk, udah. Ibaratnya kan ada itu di tanah air ada beberapa kelompok masyarakat yang memang wah ini nanti akan mengotori lingkungan masyarakat, udah sana aja sekalian. Nah, seharusnya mestinya harus ada di antara salah satu anggota keluarga itu yang membawa pelita. Jadi karena itu Mbak Lisa, saya kira kalau melihat kisah tadi kan jangan diluapkan dendamnya. Pernah nggak Mbak Lisa ini terbayang suatu saat ini pasti akan ada balasannya juga gitu loh. Kan dendamnya kan kepada pamannya, tapi kenapa misalnya harus dilampiaskan kepada orang lain yang tidak ada sangkut tadi itu? Disinilah saya kira Al-Quran itu memberikan bimbingan, misalkan di dalam surat Ali Imran 133 itu 134 maaf, itu memang Nabi dulu juga pernah mendapatkan musibah luar biasa ketika pamannya meninggal. Lantas sampai dendam terhadap musuhnya yang membunuh pamannya secara kejam ini. Nabi meluapkan, boleh, tetapi Allah menurunkan ayatnya, ya Muhammad wal kadhiminal ghaidh, di potongan ayat itu. Wahai Muhammad, tahan amarahmu. Lantas ayat berikutnya apa? Wal afina, berikan maaf. Memang memberikan maaf itu berat, meminta maaf itu sudah menjadi hal yang biasa orang yang salah. Tapi Allah memberikan penghargaan kepada orang yang meluaskan dadanya untuk memberikan maaf lah. Mohon maaf Mbak Lisa. Walaupun itu terasa berat ya, banget. sangat berat. Tapi kan Tuhan akan memuliakan orang yang berbesar jiwanya memaafkan musuhnya. Kan begitu.
Tapi ada satu hal Mbak Lisa, karena mohon maaf ini, ibunda kan sudah meninggal, ayanda sudah meninggal. Saya kira perlulah dibuka pintu maaf. Pernah tuh Ustaz? Iya. Jadi ada kisah menarik Mas Farid. Jadi ada seseorang yang kemudian dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian mohon maaf, ibunya setelah melahirkan ini, ibunya itu mengalami sakit jiwa dan kemudian hilang ingatan, nggak ingat anaknya tadi itu. Akhirnya anak ini diasuh oleh orang. Singkat cerita, anak ini tumbuh menjadi orang dewasa, menjadi besar, dia mendapatkan siraman, kemudian ingin mencari ibunya. Ibunya tadi itu yang tidak, kemudian akhirnya dirawat. Kemudian orang bertanya pada dia, menggoda dia karena orang sukses. Loh kenapa Anda kan nggak diasuh dia, diasuh dia? Iya, ibuku tidak pernah mengasuhku. Tapi aku bisa seperti ini karena jasa ibuku mengandung dan ibu melahirkanku. Aku ingin membalas karena ibuku mengandungku, ibuku pernah melahirkanku. Aku tidak menghitung dia tidak pernah, karena aku tidak pernah merasakan air susunya, karena setelah itu kemudian dialihkan. Jadi ternyata apa? Tebusannya itu karena pernah dilahirkan tadi itu. Jadi saya bisa merasakan Mbak Lisa, ini penderitaan yang luar biasa. Tapi coba ini pelan-pelan ditutup ini, yang lama ini coba buka lembaran baru. Kemudian tadi mohon maaf, praktek yang Mbak Lisa jalankan tadi itu agama tidak mengizinkan. Tuhan sangat mencela. Kita kan tentu ingin Tuhan bersama kita, Tuhan ingin membela kita, Tuhan ingin menyinari kita, maka bukalah, berpeganglah kepada pintu tali Tuhan, apa? Agamanya Tuhan. Allah akan membimbing, pegang tali agama ini baik-baik, dituntun nanti supaya tadi itu harus diputus mata rantai keburukan ini. Boleh saya mau tanya sih, emang mau balas dendam seperti apa sih? Sampai saya ngerti memang tadi kita berat banget masalahnya, itu berat banget. Ya udah dari 1 SD sampai kelas 4 itu berat banget, saya ngerti. Saya cuma pengen tahu sejauh apa mau balas dendamnya, karena biasanya kalau dendam tuh nggak akan pernah bisa berakhir. Betul. Sampai detik ini pribadi saya, ini di luar om saya dulu ya. Ya. Saya tuh belum bisa memaafkan ibu saya. Walaupun ibu saya sudah meninggal, itu poin pertama. Terus yang kedua, karena saya udah hancur, udah rusak. Saya merasa diri saya kotor. Saya ingin saya itu. Karena masa depan saya hancur tuh. Karena saya dinodain sejak kecil. Kalau menurut saya masih ada kesempatan, Bu Lisa bawa ini ke ranah hukum. Iya. Coba diselesaikan ke sana, karena dengan cara membunuh itu bukan penyelesaian terbaik. Iya. Justru itu yang paling dibenci. Karena hak Allah yang bisa ngambil memutuskan ini makhluknya selesai sampai di sini atau tidak, bukan manusia. Tidak setiap keburukan harus dibalas dengan keburukan. Apalagi ini melanggar hukum, dibalas dengan melanggar hukum, kita nanti kena hukum. Saya kira begitu Mas Ardan, ini perlu dibimbing Ustaz, ini. Betul. Dia. Nah, dalam bimbingan ini kan lumayan agak pasti akan berkelok-keloknya jalannya. Iya. Nah, dalam waktu yang dekat ini aja, Iya. apa yang harus Ibu Lisa lakukan nih? Biar dia rasa dendamnya makin hari makin terus kekikis. Iya, betul. Caranya begini Mbak Lisa, misalkan maaf ini, kita kan sering kita mandi ya, mandi utuh semuanya, pakai baju yang rapi, coba bermunajat kepada Tuhan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa Tuhan, kamu pakai bahasa Indonesia saja. Ya Tuhan, akui, ya Tuhan, ya Allah, saya ini sedang tersesat di jalan-Mu ya Allah. Saya tahu ini jalan hitam, ini jalan gelap. Saya tidak pernah mendapatkan ketenangan ya Allah. Bimbing kami ya Tuhan. Janganlah Engkau biarkan hamba-Mu ini tersesat di jalan yang tidak baik ini. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Bimbing kepada jalan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu. Dosaku menumpuk, tidak kuat kami memikulnya. Tapi kami ingin ada harapan nanti surga-Mu bersamaku. Maka tuntunlah ya Tuhan, janganlah Kau berikan. Biasanya Mas Farid, orang seperti itu akan meluluh air matanya. Pelan-pelan ini akan, kalau dalam teori psikologi pelan-pelan akan mengurangi beban itu. Kan biasanya ada beban. Lalu yang kedua, Mbak Lisa cari teman yang baik. Teman yang baik itu maksudnya yang lebih senior, yang mengerti tempat mengeluhkan kesah. Sesama perempuan lah mungkin yang bagus, laki nanti takut jatuh hati, atau dia memanfaatkan kita, takut kemudian tempat curhat untuk menuju pada yang baik. Cari seorang ustadzah atau siapa. Pesan saya, Allah masih memberikan kesempatan untuk jalan hambanya yang tersesat kembali kepada jalan yang lurus. Allah akan menerima tobat hambanya. Bu Lisa mau ada pertanyaan
terakhir untuk Pak Ustadz ada yang mau ditanyakan? Jadi begini Pak Ustadz, Iya, saya sebenarnya udah capek Pak Ustadz. iya. Saya merasa saya ingin hidup normal, saya ingin Iya. layaknya berumah tangga. Iya, Saya mau iya. melepaskan itu semua Iya, Pak iya. Ustadz. Eh. Pada satu ketika tahun yang lalu Iya, saya udah menemukan lelaki pilihan saya iya. yang benar-benar masih single, yang Iya. benar-benar Iya. yang cocok sama saya. Iya. Tapi saya punya prinsip untuk memulai hubungan yang baik itu harus Iya. jujur. Iya. Saya mengatakan ini semua, tapi apa yang saya dapat Pak Ustadz? Saya malah ditinggalin. Saya bisa memahami Mbak Lisa. Jadi begini, laki-laki misalkan mencintai seseorang, ingin perempuannya tadi itu seperti dirinya. Baik misalkan belum kesentuh, ya dia ingin disentuh kan. Lah, Mbak Lisa ini sudah baik, ingin menceritakan supaya apa? Supaya tidak ketika sudah berumah tangga baru mengetahui akhirnya kemudian hancur kan begitu. Tapi yakinlah, ambil air wudhu kalau sebagai orang sebagai seorang muslim, sebagai orang beragama, angkat tangannya memuji pada Tuhan. Ya Tuhan, saya tahu hambamu ini hitam, hambamu ini lemah, hambamu ini banyak berdosa. Hamba ingin berumah tangga ya Tuhan, saya bertobat. Berikanlah anugerahkan padaku seorang laki-laki yang bisa menerima. Saya pernah punya salah seorang jamaah yang counseling begini, Mas. Lebih berat daripada ini. Tapi ternyata seorang laki-laki ini ternyata mendapatkan perempuan yang bisa menerima justru perempuan ini, membimbing dia sampai sekarang. Maka kata yang laki-laki ini, Ustaz, Tuhan telah mengirimkan malaikatnya kepadaku seorang istri saya itu. Sekarang ini kemudian akhirnya hijrah, melanjutkan studi Jadi kemudian apa tinggal yang di dia Eropa. doakan dijabah sama Allah ya Ustadz ya? Syaratnya Jawabannya satu. itu ya? Iya, satu Mbak Lisa ya, tobat Mbak Lisa ya, ditobati, memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan menerima. Kemudian isi hari-hari Mbak Lisa dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah masih ada kesempatan untuk baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Alisa, Farid. mudah-mudahan saya tahu waktu kita pendek banget. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa Mbak Lisa amalkan dan kehidupan Mbak Lisa bisa jauh lebih baik lagi Amin. dari yang sekarang ya. Terima kasih sudah berbagi kisah dengan Tawakal. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.